العالمين قال والمقالة السادسة والعشرون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله تعالى يحتج يوم القيامة بأربعة أنفس أي أشخاص على أربعة أجناس من الناس فيحتج الله العظيم على الأغنياء بسليمان بن داود عليهما السلام كأن يقول لهم لما تركتم العبادة فإن قالوا نحن مشغولون بالأموال وبالمملكة قال الله لهم فأي مملكة أكبر من مملكة سليمان وأي مال أكثر من ماله وهو لم يترك العبادة والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wal ishrun, makalah yang ke-26. Makalah yang ke-26. Anin Nabi, dari kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi bersabda. Annahu qala, bahwa Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yahtaju di sini bisa berdalih, bisa memberikan argumen, memberikan bantahan. Itu namanya yahtaju, memberikan hujjah. Jadi Allah memberikan argumennya, memberikan bantahannya, memberikan jawabannya, memberikan dalihnya. Kapan? Yaumal qiyamati, nanti kelak di hari kiamat. Dengan apa Allah memberikan hujahnya? Dengan apa Allah memberikan argumentasinya? Dengan apa Allah memberikan dalihnya atau bantahannya? Bi arba'ati anfusin ay ashkhasin, dengan 4 jiwa. Ay ashkhas maksudnya dengan 4 orang. Jadi Allah jadikan 4 orang ini sebagai hujah. Allah jadikan 4 orang ini sebagai bantahan. 4 orang ini dijadikan sebagai dalih kepada siapa? Ala arba'ati ajnasin minan nas, kepada 4 golongan jenis manusia. Jadi kalau yang pertama 4 orang, jadi 4 sosok ini Allah jadikan argumen, Allah jadikan bantahan. Buat siapa? Buat 4 kelompok jenis manusia. Berarti kalau di sini yang kedua, 4 jenis manusia ini berarti jumlahnya bukan 1, banyak. Model tipenya banyak. Tapi kalau yang pertama cukup dengan menyebutkan Nabi di arba'ati anfus, dengan 4 orang saja. Jadi 4 sosok ini sebagai jawaban dari Allah bagi orang-orang yang suka banyak alasan. Kita lihat bagaimana. Yang pertama, fayahtajjullahul azim, Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha agung, memberikan hujjah, memberikan argumentasi, memberikan bantahannya. Yang pertama adalah alal agniya, kepada orang-orang kaya. Siapa sosok yang dijadikan sebagai argumentasi Allah, jawaban Allah, bantahan Allah? Bi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, yaitu dengan Nabi Sulaiman bin Daud
alaihimassalam. Jadi jawaban buat orang-orang kaya ketika nanti ditanya sama Allah dengan berbagai alasan dia menjawab, Allah sodorkan Nabi Sulaiman sebagai bantahan buat mereka. Nah di sini ka'aniyakula lahum, yaitu Allah mengatakan kepada mereka, nanti di hari kiamat Allah nanya sama orang-orang kaya. Jadi Allah nanya sama orang-orang yang kaya, yang duitnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, kontrakannya banyak, hartanya melimpah. Allah tanya sama mereka, apa pertanyaannya? 5, taraktumul ibadata. Hei si kaya, hei si banyak duit, si banyak harta. 5, taraktumul ibadah. Kenapa kamu meninggalkan ibadah di dunia? Ini pertanyaan Allah kepada mereka. Hei si kaya, si loba duit, si benghar, si nandai, loba lah. 5, taraktumul ibadah. Kenapa kamu meninggalkan ibadah saat di dunia? Fa'in qalu, seandainya mereka si kaya ini menjawab dengan kalimat begini, ya Rabb, nahnu mashghulun, kami sibuk bil amwal, kami sibuk ngurusin harta. Jadi gak sempet ibadah, ngitungin duit mulu. Wabil mamlakah, sibuk ngurusin kerajaan, sibuk ngurusin jabatan, sibuk ngurusin jadi anggota dewan, sampai lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di sini Allah memberikan bantahan kepada mereka. Si kaya yang bilang kenapa kami tidak ibadah, dengan jawaban kami sibuk ngurusin harta dan ngurusin kerajaan, ngurusin kedudukan. Saya kan presiden ya Allah, jadi sibuk, gak sempat sholat, gak sempat ibadah. Oh oke kan Allah, saya kan konglomerat, sibuk ngurusin harta. Oke kata Allah. Dijawab sama Allah, Allahu lakum, Allah jawab untuk mereka. Pertanyaannya luar biasa. Kata Allah, fa'ayyu mamlakatin akbaru min mamlakati Sulaiman. Hei si benghar, si kaya, ayyu mamlakah, kerajaan mana akbar yang lebih besar dibandingkan dengan kerajaannya Nabi Sulaiman? Ya, siapa yang bisa jawab? Si kaya, ayo jawab. Ayo mamlakah, kerajaan mana yang lebih besar daripada kerajaannya Nabi Sulaiman? Pertanyaan berikutnya, wa ayyu malin aktsaru min malihi, harta siapa yang lebih banyak dibandingkan dengan harta Nabi Sulaiman? Halaman rumahnya aja Masya Allah, batunya bukan batu, emas mutiara intan dulu dicolong di orang. Ini Masya Allah, kerajaan Nabi Sulaiman begitu besar, harta Nabi Sulaiman begitu banyak. Wa huwa lam yatrukil ibadah, tapi dia tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Cekuran mas Mustafa alasan aneh. Alasan lain, sibuk ngurusin harta, sibuk ngurusin jabatan, sibuk ngurusin jadi pejabat. Lihat Nabi Sulaiman, kerajaan mana yang lebih besar dari Nabi Sulaiman? Harta siapa yang lebih banyak dari Nabi Sulaiman? Tapi Nabi Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban dari Allah buat orang-orang kaya yang terlalu banyak alasan ketika dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benghar mikir, ya Allah, orang harta sepian nasi, gak ada apa-apanya, gak setai kukuhnya dibandingkan dengan harta Nabi Sulaiman. Masya Allah. Sampai Ratu Bilqis yang hebat aja sampai terkagum-kagum, sampai dia merasa malu gara-gara ngangkat roknya, kainnya,
disangkanya air padahal kaca. Pas dia mau jalan diangkat, disangkanya air. Kata Nabi Sulaiman, itu bukan air. Kelihatan ansa kaiha, kedua betisnya terlihat. Malu Ratu Seba itu, yang namanya Balkis atau Bilqis. Kita sering menyebutnya Bilqis, padahal sebetulnya Balkis. Baik, itu yang pertama. Jadi jawaban buat orang-orang kaya, tong loba alasan ke sholat. Jangan banyak alasan dia nggak ibadah. Jangan banyak alasan. Oh, saya sibuk, kontrakan saya banyak, rumah makan saya di mana-mana, sibuk ke sana ke sini sampai sholat lohor ke asar ke. Kata Allah, lebih gede mana sih kerajaannya dengan kerajaannya Nabi Sulaiman? Lebih banyak mana sih hartanya dengan hartanya Nabi Sulaiman? Masya Allah. Saking banyaknya sampai Nabi Sulaiman, ya kalau bahasanya bukan nantangin nih, bilang sama Allah, ya Allah berikan aku kesempatan 1 hari saja untuk memberi makan ikan-ikan yang ada di laut. Saking apa? Saking banyak itu harta. Kata Allah, siap, silakan, diizinkan. Suatu ketika Nabi Sulaiman datang ke pinggir laut, tiba-tiba muncul ikan besar dikasih makan. Yang tadinya niat untuk seluruh ikan yang ada di laut, yang ikan satu saja tidak cukup untuk makan dari yang Nabi Sulaiman punya. Sampai Nabi Sulaiman bilang, ya Allah ini baru 1, habis harta saya. Berarti begitu banyaknya harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu. Ingat apa? Nabi Sulaiman yang si kaya itu, yang hebat itu, nggak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu. Apalagi kita, aduh ya Allah, udah berani ninggalin ibadah, baru punya kios 1 aja udah sombong banget. Baru punya kios 1 sombong, sibuk saya, nggak sempat sholat. Astagfirullahaladzim. Na'udzu billahi min. Nabi Sulaiman kan kerajaan Nabi Sulaiman, harta Nabi Sulaiman, Masya Allah, luar biasa. Tapi tidak pernah dia meninggalkan ibadah. Paham sampai sini ya? Jadi buat si kaya, si benghar, si loba duit, si loba harta, si pejabat, si presiden, si menteri, si nandoi, si raru, pokoknya semua yang punya jabatan, punya kedudukan, punya harta, jangan sombong. Nabi Sulaiman lebih dari itu semua, tapi dia tidak pernah walam yatrukil ibadah. Wa huwa lam yatrukil ibadah. Tapi Nabi Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadah. 2. Wa yahtajjullahu ta'ala 'alal abid. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban, memberikan hujjah, memberikan dalil, memberikan argumen alal abid, kepada budak. Budak itu hamba sahaya, pembantu, hamba sahaya, pekerja, pokoknya yang begitulah. Budak itu berarti orang yang punya atasan, ya. Pembantu punya majikan, pekerja punya bos, gitu ya. Itu namanya abid. Ya, kalau hamba sahaya punya tuannya. Dengan siapa memberikan argumentasinya Allah? Bi Yusuf, dengan Nabi Allah Yusuf alaihis. Ka'an yaqula lahum, Allah mengatakan kepada mereka, kepada hamba-hamba itu, kepada pembantu, kepada pekerja, kepada siapa lagi, asisten dan lain sebagainya. Apa kata Allah? Lima taraktumul ibadah. Hei pelayan, hei pembantu, hei budak, lima taraktumul ibadah. Kenapa sih kamu bisa meninggalkan ibadah ketika di dunia? Fa'in qalu, kalau seandainya mereka menjawab, ya Rabb, nahnu masyghulun, kami semuanya sibuk ya Rabb, bi khidmati sadatina, untuk melayani tuan-tuan kami. Kami sibuk untuk menservis tuan-tuan kami. Kami sibuk untuk mengkhidmat kepada majikan-majikan kami. Gak sempat kami sholat,
Karena kita hanya sebagai hamba, kita sebagai pelayan, kita sebagai pekerja, kita sebagai pembantu, gak ada kesempatan untuk ibadah. Ya Allah, kita sibuk dengan khidmat kepada tuan-tuan kami. Apakah alasan itu dibenarkan oleh Allah? Ternyata tidak. Apa kata Allah? Qala Allahu lahu. Allah jawab buat mereka, hei hamba, abdi Yusufu, hamba saya, kata Allah. Hamba saya, kata Allah, Yusufu, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Bila Allah bilang abdi, abdi itu maksudnya hambaku. Siapa? Nabi Yusuf. Abdi Yusufu tahta azizi Misra wa mro'atihi. Beliau berada di bawah kekuasaan seorang penguasa Mesir dan istrinya. Karena Nabi Yusuf dilempar ke sumur tua. Kemudian ada kafilah yang lewat, nimba, pas diangkat ada anak kecil. Dibawa, dijual, dijadikan budak kepada seorang raja Mesir saat itu. Dijadikan sebagai apa? Budak. Nabi Yusuf dijadikan sebagai budak, sebagai hamba sahaya di kerajaan Mesir. Tahta azizi Misra wa mro'ati, di bawah kekuasaan penguasa Mesir dan istrinya. Di riwayat istrinya namanya Zulaikha. Di riwayat, meskipun ini masih khilafiyah di kalangan para ulama. Wa huwa lam yatrukil ibadah. Tapi meskipun dia jadi seorang budak, meskipun dia jadi seorang hamba sahaya, dia tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesibuk apa sih kamu ngurusin majikan? Sesibuk apa sih kamu kerja di perusahaan? Masa sampai gak bisa sholat? Masa sampai gak bisa ibadah? Tuh Nabi Yusuf, hambaku yang hidup di bawah kekuasaan seorang raja dan istrinya yang ada di Mesir, tapi dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Bisa Nabi Yusuf? Kenapa kamu gak bisa? Ini tidak bisa dibantah lagi sama kita. Gak akan ditanya, ya kenapa Allah ciptakan aku jadi manusia biasa, tidak jadi nabi? Di akhirat tidak mungkin dan tidak akan bisa Allah ditanya sama kita. Justru kita yang akan ditanya, dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua, itu yang kedua saya bilang. Aduh, saya bilang itu yang kedua. Kalau saya bilang sekarang yang kedua, boleh protes. Boleh. Saya bilang seperti itu yang kedua. Sekarang yang benar. Berarti ibu-ibu menjinak benar. Baik, yang ketiga, wa yahtajullahu ta'ala 'alal mardah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan argumen, memberikan bantahan, memberikan hujjah buat orang-orang yang sakit. Sakit apa saja? Pokoknya sakit aja. Dengan siapa? Bi Ayyuba. Dengan Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Jadi Nabi Ayyub dijadikan sebagai bantahan Allah buat mereka yang sakit, yang loba alasan. Kan yaqulullahu lahum, Allah mengatakan kepada mereka, si tukang gering. Itu gering wae. Asal ngaji gering, asal ngaji gering. Ayo ulik macakeun. Apa kata Allah? Lima taraktumul ibadah. Hai si tukang sakit, kenapa kamu ninggalin ibadah? Lima taraktumul ibadah. Kenapa kamu ninggalin ibadah saat di dunia? Fa'in qalu, kalau mereka mengatakan, nahnu marda, kami ini sakit ya Allah, kami sakit jadi nggak bisa ibadah. Qala Allahu lahum, dijawab sama Allah buat mereka.
si tukang gering, abdi, hambaku yang namanya Ayyub alaihissalam, Nabi Allah Ayyub alaihissalam, marido, beliau sakit, maradan syadida, sakitnya sakit parah, tapi dia tidak bisa meluruskan. Betul Nabi Ayyub sakit, tapi ada kisah-kisah ditambah dari kisah Israiliyat sampai dibilang bahwa sakitnya Nabi Ayyub itu borokan, kemudian banyak belatung, banyak belatung. Jadi kalau mau mandi, mau sholat, mau wudhu, itu belatung dikeluarin dulu ke mangkok. Kisahnya begitu, nyebar di masyarakat kita. Di mangkok, beres sholat, diasupkan deui. Ada kerjaan apa itu Nabi Ayyub? Ingat, ini kisah Israiliyat, kisah dari Bani Israel, dari orang-orang Yahudi. Kita sudah punya keyakinan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi sakit, tapi sakitnya tidak akan menjatuhkan martabat kenabiannya. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi sakit, ya, namanya manusia, namanya sifat a'rad basyariyah, sifat kemanusiaan, wajar. Nabi Allah Muhammad juga sakit, tapi sakitnya tidak menggugurkan dan merendahkan martabat kenabian. Coba bayangin kalau begitu, penuh dengan belatung, keluarin dulu, terbang belatung, itu berlebihan. Nabi Allah Ayyub sakit, betul, maradan syadidan, sakitnya sakit parah, iya betul, tapi tidak menggugurkan dan merendahkan kenabian. Itu berlebihan sampai belatung disimpan lagi. Biari, ya, manusia mana sih yang miara belatung di kulit? Tidak ada, apalagi Nabi. Nah, ini menggugurkan, merendahkan martabat kenabian. Itu cerita Israiliyat. Hakikat sebetulnya tidak seperti itu. Nabi sakit, ya sakit, maradan syadidan. Tapi sakit sehebat apapun yang dialami oleh Nabi Allah Ayyub alaihissalam, wa huwa lam yatrukil ibadah, dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Bandingkan dengan kita, ayo sakit apa? Udah gak sholat, baru sakit puyeng dong gak sholat. Kenapa gak sholat? Dada nyeri. Kenapa gak sholat? Pusing. Kenapa gak sholat? Aduh lapar. Ini mah Masya Allah luar biasa. Lihat, buat yang tukang sakit, yang tidak ibadah, gak bisa terima alasan apapun. Jadi intinya apa yang disampaikan ini, alasan apapun dari kita semua tidak ada yang diterima oleh Allah, karena Allah sudah punya jawabannya. Oh saya begini, Allah boga, ya, boga Nabi Ayyub, boga Nabi Yusuf, boga Nabi Sulaiman. Gak bisa alasan apapun. Saya sibuk urusan, Nabi Sulaiman benar, Nabi Sulaiman kaya, tapi tidak pernah meninggalkan ibadah. Oh, tapi kan saya jadi budak majikan kerja gini. Allah yang punya hamba siapa? Nabi Yusuf. Tapi dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Jadi Allah sudah siapkan jawabannya ketika kita nanti meles. Ayo meles apa sama Allah? Di dunia kita masih bisa meles, di dunia kita masih bisa berargumen, di dunia bisa beralasan, tapi di yaumil kiamah kita tidak bisa beralasan apa-apa. Saya sibuk ya Rob, ngurusin harta, ngurusin dunia, ngurusin kedudukan. Nabi Sulaiman lebih hebat, tapi tidak pernah meninggalkan ibadah. Saya jadi hamba, kerja ngurusin majikan. Hamba tuh Nabi Yusuf, dia seorang budak dari seorang raja Mesir, tapi dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Tapi saya sakit ya Rob, Nabi Ayyub digering, lebih parah daripada kamu sakitnya, tapi dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Jadi nanti argumen apapun yang kita sampaikan kepada Allah, satu pun tidak ada yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu, karena Allah sudah punya bantahan-bantahan jawabannya untuk kita yang suka beralasan. Yang keempat, nah iya ke orang kami sih dari Allah.
Wa yahtajullahu ta'ala 'alal fuqara, dan Allah memberikan hujjah, memberikan alasan, memberikan argumen 'alal fuqara, buat orang-orang fakir. Makanya saya bilang kita semua, kita kan fakir semua. Fakir ilallah. Fakir ilallah. Jangan tersinggung. Siapa saya fakir? Mobil saya banyak. Fakir ilallah, kita butuh sangat. Nah di sini hujjah buat orang-orang yang fakir, orang-orang yang nggak punya harta, hidup pas-pasan. Ya sebetulnya hidup pas-pasan enak sih. Pas pengen beli mobil ada, pas pengen ke Mekah bisa, pas pengen makan enak ada, itu pas-pasan namanya. Kalau orang Sunda bilang walu ya, waktu nak perlu, ini nah. Dengan siapa Allah memberikan bantahnya? Bani Isa, yaitu dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa kita lihat, ka'ayyakullahu lahum, Allah mengatakan kepada mereka begini kata Allah, lima taraktumul ibadah. Si fakir, si miskin, si malarat, si miskin, fakir, malarat, kere, kenapa kamu bisa meninggalkan ibadah ketika di dunia? Fa'in qalu, kalau mereka menjawab pada Allah begini jawabannya, nahnu masyghulun bi masyaqqatil faqr. Ya, kami kan sibuk dengan segala kesulitan karena kita fakir, dengan segala kesusahan karena kita nggak punya. Kita sibuk nyari harta, kita sibuk nyari uang, kita sibuk nyari kekayaan karena kita fakir, karena kita butuh dengan harta-harta dunia itu. Ya alasannya fakir lah. Yang menurut pandangan kita masih maklumat tuh, karena kita muslim wajar wae itu. Kalau menurut pandangan kita, tapi buat Allah tidak seperti itu. Apa kata Allah? Qala Allahu lahum, Allah jawab buat mereka, Abdi Isa. Hei si fakir, hei si malarat, si miskin, si kere, si bogawanda, Abdi Isa, hamba saya yang namanya Isa alaihissalam, itu afqaru man fil ard. Nabi Isa itu adalah orang yang paling fakir di alam dunia. Tahu? Jadi mau ngebandingin fakir dengan Nabi Isa nggak bisa. Jadi kata Allah, Abdi Isa, hambaku yang namanya Isa itu afqaru man fil ardi, orang yang paling melarat, orang yang paling fakir hidup di alam dunia. Sampai-sampai wa huwa lam yamlik syai'an minad dunya, dia tidak punya dunia sedikit pun. Ayo kita makan miskin-miskin 5 pun. Kita pikir rumahnya mantap, ya setidaknya bisa berlindung di dalam rumah meskipun mantap, karena seumur umur dia jadi kontraktor. Seumur umur jadi kontraktor bagus, ternyata kesana kontrak, di sini kontrak, itu kontraktor. Nah kata Allah, wa huwa lam yamlik syai'an. Syai'an itu kan saeutik teu boga gitu. Lam yamlik syai'an minad dunya, sedikit pun enggak punya harta dunia gitu. Falaisa lahu baitun, saking miskinnya, saking melaratnya, saking enggak punyanya, falaisa lahu bait, Nabi Isa tidak punya rumah. Nabi loh. Nah, ada presiden yang punya rumah. Di mana-mana ada rumah. Masya Allah. Menteri di mana-mana.
wakil rakyat, ya memang benar mau wakil rakyat. Anggota DPR senang, ya mewakili rakyat. Rakyat melarat diwakilkan sama anggota DPR, mereka senang. Jadi makanya kalau ingat ya, sekarang ini udah semuanya dunia orientasinya. Semua orientasinya dunia. Ya saya tidak bangga amat deh. Saya bangga punya saudara menteri. Ya, bangga. Kalau bangga mah saya punya saudara kiai, ustaz, imam, itu bapak. Kalau punya, nggak ada. Apalagi kerjaannya tukang nyolong doang. Nauzubillah min, nggak usah bangga amat deh. Ya senang mah boleh, tapi jangan terlalu bangga amat deh. Punya saudara pejabat, kecuali pejabatnya yang pejabat yang soleh banyak ya. Pejabat yang soleh banyak, tapi banyak yang tidak soleh, banyak yang tidak soleh. Nah Nabi Isa falaisa lahu bait, sampai beliau tidak punya rumah. Saya tanya, Cung, yang nggak punya rumah? Ada? Nggak ada yang nggak punya rumah. Ada yang tidurnya di kolong jembatan? Nggak ada. Berarti lebih miskin siapa? Nah, lebih miskin Nabi